Di hamparan tanah Kalimantan Timur yang luas, mengalirlah sebuah sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakatnya. Sungai Mahakam namanya. Airnya yang coklat tenang menghidupi berbagai jenis ikan dan tumbuhan, serta menjadi jalur lalu lintas bagi perahu-perahu penduduk. Di salah satu tepian sungai yang rindang, berdirilah sebuah pondok kayu sederhana. Pondok itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang hidup dalam kedamaian dan kesahajaan. Terdiri dari seorang ayah yang gagah berani, seorang ibu yang penyayang, serta dua orang anak mereka, seorang putra sulung dan seorang putri bungsu. Sang ayah adalah seorang pencari ikan dan pemburu yang handal. Setiap hari ia menyusuri aliran Mahakam dengan perahu kecilnya, menebar jala berharap mendapatkan ikan untuk lauk keluarga. Terkadang ia masuk ke hutan lebat di belakang pondok mereka untuk mencari binatang buruan atau hasil hutan lainnya. Sang ibu adalah wanita yang sabar dan tekun. Ia mengurus rumah tangga, menanam sayuran seadanya di pekarangan kecil mereka, dan mengajari anak-anaknya tentang kehidupan dan adat istiadat setempat. Kedua anak mereka tumbuh dengan ceria di lingkungan alam yang asri. Mereka sering bermain di tepi sungai, membantu orang tua mereka dengan pekerjaan ringan, atau mendengarkan cerita-cerita tentang makhluk penunggu hutan dan sungai dari ayah mereka saat malam tiba. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, namun dipenuhi dengan kehangatan keluarga dan rasa syukur atas berkah alam yang melimpah di sekitar mereka. Sungai Mahakam adalah sahabat sekaligus sumber penghidupan mereka. Mereka hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Suara aliran sungai, kicauan burung di pagi hari, dan sahutan monyet di kejauhan menjadi musik pengiring kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menghormati hutan dan sungai, mengambil secukupnya apa yang mereka butuhkan, dan menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal. Kebahagiaan mereka sederhana namun terasa nyata, terjalin dalam ikatan kasih sayang keluarga dan ketergantungan pada kemurahan alam semesta. Meskipun hidup sederhana, keluarga ini tidak pernah merasa kekurangan selama alam masih bermurah hati. Mereka saling menyayangi dan bekerja sama menjalani hari demi hari. Sang ayah dan ibu menaruh harapan besar pada kedua anak mereka, berharap kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, menghormati orang tua, dan mampu menjaga warisan kehidupan di tepi Mahakam. Namun, roda kehidupan terus berputar. Suatu ketika, musim kemarau panjang datang melanda wilayah di sepanjang sungai Mahakam. Matahari bersinar terik tanpa ampun selama berbulan-bulan. Hujan yang dinanti-nanti tak kunjung turun. Akibatnya, air sungai Mahakam menyusut drastis, memperlihatkan dasar sungai yang berlumpur di beberapa bagian. Ikan-ikan yang biasanya mudah didapat kini sulit ditemukan, bersembunyi di bagian sungai yang masih dalam atau bahkan banyak yang mati karena kekurangan air dan panas. Tidak hanya sungai yang mengering, hutan di sekitar tempat tinggal mereka pun turut merana. Tumbuh-tumbuhan banyak yang layu, umbi-umbian sulit dicari, dan binatang-binatang buruan berpindah mencari sumber air ke tempat yang lebih jauh. Asap kebakaran hutan di kejauhan kadang terlihat, menambah suram suasana. Musim paceklik yang hebat ini membawa penderitaan bagi keluarga kecil itu dan juga penduduk lain di sepanjang sungai. Persediaan makanan di pondok mereka mulai menipis. Hasil tangkapan ikan sang ayah semakin hari semakin sedikit. Bahkan terkadang ia pulang dengan tangan hampa. Hasil buruan dari hutan pun nihil. Lumbung kecil tempat mereka menyimpan padi atau sagu kini kosong melompong. Wajah kedua anak mereka yang biasanya ceria kini mulai terlihat layu karena menahan lapar. Suara tawa mereka berganti menjadi rengekan lirih meminta makan. Sang ayah dan ibu merasa sangat sedih dan khawatir melihat kondisi ini. Mereka berusaha sekuat tenaga mencari makanan ke sana kemari, namun hasilnya selalu tidak mencukupi. Perut mereka sendiri pun seringkali keroncongan menahan lapar demi memberikan jatah makanan yang sedikit itu untuk anak-anak tercinta. Mereka berdoa kepada Sang Pencipta agar musim sulit ini segera berakhir. Namun langit seolah tetap diam membisu. Beban hidup terasa semakin berat.
Mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum kelaparan benar-benar merenggut nyawa keluarga mereka. Di tengah keputusasaan itu, sang ayah dan ibu mulai memikirkan sebuah rencana yang berisiko, yaitu melakukan perjalanan jauh ke pedalaman hutan yang belum pernah mereka jamah sebelumnya, berharap di sana masih tersimpan sumber makanan. Setelah berdiskusi panjang dengan penuh pertimbangan dan kekhawatiran, ayah dan ibu akhirnya membulatkan tekad. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya itu, masuk lebih jauh ke dalam hutan belantara yang lebat dan angker. Mereka mendengar kabar dari pemburu lain bahwa di daerah pedalaman yang jarang dijamah manusia, terkadang masih bisa ditemukan umbi-umbian hutan yang melimpah atau binatang buruan yang lebih besar. Ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa bertahan hidup. Keputusan ini sangat berat, terutama karena mereka harus meninggalkan kedua anak mereka yang masih kecil sendirian di pondok selama beberapa hari. Hutan belantara menyimpan banyak bahaya. Tidak hanya binatang buas tetapi juga makhluk halus penunggu hutan menurut kepercayaan mereka. Namun, rasa cinta dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka mengalahkan rasa takut. Mereka harus pergi demi mendapatkan makanan untuk buah hati mereka. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sempurna, ayah dan ibu bersiap-siap untuk berangkat. Sang ayah menajamkan mandau dan menyiapkan sumpit beracunnya. Sang ibu mengemasi sedikit bekal air minum dan doa-doa dalam hatinya. Mereka memandang kedua anak mereka yang masih tertidur pulas dengan tatapan penuh kasih sayang dan kesedihan karena harus meninggalkan mereka. Ada rasa ragu, namun tekad mereka sudah bulat. Mereka membangunkan kedua anaknya dengan lembut. Dengan suara berat, sang ayah menjelaskan rencana mereka. Nak, ayah dan ibu harus pergi mencari makan ke hutan yang jauh. Kalian jaga rumah baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Kami akan berusaha secepat mungkin kembali membawa makanan untuk kalian, kata sang ayah mencoba terdengar tegar. Sang ibu memeluk kedua anaknya erat-erat. Air matanya berlinang. Perpisahan itu terasa sangat mengharukan. Kedua anak mereka menangis, takut ditinggal sendirian. Namun, mereka juga mengerti bahwa kepergian orang tua mereka adalah demi kelangsungan hidup mereka semua. Dengan berat hati, ayah dan ibu melangkah meninggalkan pondok, memasuki rimba raya yang gelap dan misterius, membawa harapan besar untuk kembali dengan makanan yang cukup bagi keluarga tercinta. Sebelum benar-benar melangkahkan kaki meninggalkan halaman pondok, sang ayah berhenti sejenak. Ia teringat akan sisa makanan terakhir yang masih mereka miliki. Jumlahnya sangat sedikit, hanya cukup untuk mengganjal perut beberapa kali saja. Ia mengambil bungkusan berisi nasi kering atau beberapa potong ubi kayu dari dalam pondok. Ia tahu bahwa anak-anaknya pasti akan merasa lapar selagi mereka pergi. Dengan wajah serius dan suara yang penuh penekanan, sang ayah memberikan pesan yang sangat penting kepada kedua anaknya. Anak-anakku, dengarkan baik-baik pesan ayah, ujarnya sambil menatap tajam kedua buah hatinya. Ini adalah sisa makanan terakhir kita. Masaklah hanya jika kalian benar-benar merasa sangat lapar. Jangan dimasak sekaligus. Masaklah separuh saja terlebih dahulu. Ia melanjutkan pesannya dengan lebih tegas. Dan yang paling penting, sisakan sebagian dari makanan itu untuk ayah dan ibu. Jangan kalian habiskan semuanya. Kami pasti akan sangat lelah dan lapar ketika kembali nanti. Ingat baik-baik pesan ayah ini. Patuhilah. Sang ayah ingin memastikan anak-anaknya mengerti betapa pentingnya berbagi dan memikirkan orang lain di saat sulit seperti ini. Sang ibu menambahkan dengan suara lembut namun penuh harap. Benar kata ayahmu, nak. Bersabarlah menahan lapar sebisa mungkin. Tunggu kami kembali. Gunakan makanan ini dengan bijak. Ibu percaya kalian anak yang baik dan penurut. Ia mengelus kepala kedua anaknya, mencoba memberikan keyakinan bahwa mereka mampu menjalankan amanah ini. Pesan itu diulang beberapa kali agar benar-benar tertanam dalam ingatan kedua anaknya. Ini bukan sekadar pesan biasa, tetapi sebuah ujian kepatuhan, kesabaran, dan rasa kepedulian di tengah kesulitan yang mendera.
Orang tua mereka menaruh kepercayaan besar kepada mereka untuk menjalankan pesan sederhana namun sangat berarti ini. Setelah memastikan anak-anaknya mengangguk paham, barulah ayah dan ibu melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Sepeninggal ayah dan ibu mereka, kedua anak itu berusaha mematuhi pesan orang tuanya. Mereka bermain di sekitar pondok, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa lapar yang mulai mendera. Namun, hari semakin siang, matahari semakin terik, dan perut mereka semakin keroncongan. Bayangan makanan lezat terus menari-nari di pikiran mereka. Aroma sisa nasi kering atau ubi yang disimpan seolah memanggil-manggil. Akhirnya, sang kakak tidak tahan lagi. "Adikku, aku sudah sangat lapar. Mari kita masak sebagian makanan yang ditinggalkan ayah dan ibu, seperti pesan mereka," ajaknya kepada sang adik. Sang adik yang juga merasa sangat lapar segera mengangguk setuju. Mereka pun mulai menyalakan api di tungku dan memasak separuh dari makanan yang ada. Aroma harum masakan segera memenuhi pondok kecil mereka, semakin membangkitkan selera makan. Mereka memakan bagian pertama itu dengan lahap. Rasa lapar sedikit terobati, namun belum sepenuhnya hilang. Melihat masih ada sisa makanan yang belum dimasak, godaan mulai muncul. "Kakak," kata sang adik, "aku masih lapar. Bagaimana kalau kita masak sedikit lagi saja? Nanti pasti masih ada sisa untuk ayah dan ibu." Sang kakak, yang juga masih merasa kurang, terpengaruh oleh bujukan adiknya dan rasa laparnya sendiri. Niat awal untuk menyisakan sebagian mulai goyah. Mereka memasak lagi sedikit demi sedikit sisa makanan itu. Setiap kali selesai makan, rasa lapar seolah belum terpuaskan sepenuhnya, dan keinginan untuk menambah lagi semakin kuat. Mereka lupa akan perjuangan orang tua mereka di hutan. Mereka lupa akan pesan penting untuk menyisakan makanan. Yang ada di pikiran mereka hanyalah kenikmatan sesaat melahap makanan yang ada di depan mata. Akhirnya, tanpa mereka sadari sepenuhnya, seluruh sisa makanan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka ludes tak bersisa. Periuk nasi telah kosong, piring telah bersih. Mereka kekenyangan, namun ada rasa bersalah yang samar mulai menyelinap di hati mereka. Mereka tahu telah melanggar janji dan pesan penting orang tua mereka. Namun, nasi telah menjadi bubur, makanan telah habis tak tersisa. Setelah beberapa hari berjuang keras di dalam hutan belantara, menahan lapar, menghadapi bahaya, dan berjalan tanpa henti, ayah dan ibu akhirnya berhasil mendapatkan sedikit hasil. Mungkin beberapa ikat umbi hutan atau seekor binatang buruan kecil. Meskipun tidak banyak, mereka merasa bersyukur setidaknya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk anak-anak mereka yang menunggu di rumah. Dengan tubuh yang sangat lelah dan langkah tertatih, mereka bergegas pulang, membayangkan wajah bahagia anak-anak mereka menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di dekat pondok, mereka memanggil nama anak-anak mereka. Namun, tidak ada jawaban riang seperti biasanya. Hati mereka mulai merasa tidak enak. Mereka mempercepat langkah dan segera masuk ke dalam pondok. Mereka mendapati kedua anak mereka duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat dan ketakutan. Pemandangan itu membuat hati mereka semakin curiga. Sang ayah segera menuju ke tempat penyimpanan makanan atau periuk nasi. Alangkah terkejut dan kecewanya ia ketika mendapati tempat itu kosong melompong. Bersih tak bersisa sebutir nasi atau sepotong ubi pun. Ia menoleh kepada kedua anaknya dengan tatapan tidak percaya. Sang ibu pun ikut memeriksa dan air matanya langsung berlinang melihat kenyataan pahit itu. Anak-anak yang mereka percaya, yang mereka tinggalkan dengan amanah penting, telah menghabiskan semua makanan tanpa memikirkan orang tua mereka yang berjuang setengah mati di hutan. Rasa lelah, lapar, dan harapan yang dibawa dari hutan seketika sirna, berganti dengan perasaan kecewa yang amat sangat mendalam. Ini bukan hanya masalah makanan yang habis, tetapi tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang ketidakpedulian anak-anak terhadap pengorbanan orang tua mereka. Hati mereka hancur melihat betapa egoisnya buah hati mereka di saat yang paling sulit. Kesedihan mereka begitu mendalam,
Lebih menyakitkan daripada rasa lapar dan lelah fisik yang mereka rasakan. Sang ayah terduduk lemas, tak mampu berkata-kata saking kecewanya. Sang ibu menangis terseduh-seduh, meratapi kelakuan anak-anaknya. "Anakku," lirih sang ibu di sela tangisnya. "Mengapa kalian tega melakukan ini? Tidakkah kalian ingat pesan kami? Tidakkah kalian kasihan pada ayah dan ibumu yang kelaparan di hutan demi kalian?" Suasana pondok menjadi begitu mencekam, dipenuhi aura kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa dari kedua orang tua itu. Melihat kesedihan dan mungkin kemarahan yang terpancar dari wajah kedua orang tua mereka, kedua anak itu dilanda ketakutan yang amat sangat. Mereka sadar betul akan kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Mereka tidak sanggup menatap wajah kecewa ayah dan ibu mereka. Rasa bersalah yang tadi samar kini membuncah menjadi teror yang mencekam jiwa mereka. Mereka membayangkan hukuman atau kemarahan yang akan mereka terima. Dalam kepanikan itu, mereka tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya naluri yang muncul adalah melarikan diri sejauh mungkin dari sumber kemarahan dan kesedihan orang tua mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, sang kakak menarik tangan adiknya, dan mereka berdua berlari keluar dari pondok secepat kilat. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari tatapan kecewa dan suara tangisan ibu mereka. Mereka terus berlari menembus semak belukar, melompati akar-akar pohon, tak peduli duri menggores kulit mereka. Suara panggilan orang tua mereka yang mungkin mencoba menghentikan atau justru meluapkan amarah, semakin membuat mereka mempercepat lari. Tujuan mereka hanya satu, tempat yang paling mereka kenal selain pondok mereka, yaitu tepi Sungai Mahakam yang luas. Dengan napas tersengal-sengal dan jantung berdebar kencang, mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Air Mahakam yang coklat tampak tenang namun menyimpan misteri. Di belakang mereka, mungkin terdengar langkah kaki atau suara orang tua mereka yang mengejar. Merasa tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi dan didorong oleh keputusasaan serta ketakutan yang memuncak, mereka mengambil keputusan nekat. Tanpa berpikir panjang lagi, keduanya, sang kakak dan sang adik, melompat bersama-sama ke dalam air Sungai Mahakam yang dalam. Biur! Tubuh kecil mereka hilang ditelan arus sungai yang deras. Mereka memilih untuk menyerahkan diri pada pelukan sungai daripada menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Ini adalah tindakan terakhir dari kepanikan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Sesaat setelah tubuh kedua anak itu lenyap di telan air Sungai Mahakam, terjadilah suatu keajaiban yang tak terduga. Di titik tempat mereka melompat, muncul ke permukaan dua sosok makhluk air berwarna keabu-abuan dengan kulit halus dan moncong membulat. Mereka bergerak dengan lincah dan lembut di dalam air. Kedua anak manusia itu telah berubah wujud menjadi sepasang ikan air tawar yang kemudian dikenal sebagai ikan pesut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, perubahan wujud itu adalah akibat langsung dari ketidakpatuhan mereka terhadap pesan orang tua dan rasa bersalah yang amat sangat, atau mungkin sebagai bentuk hukuman dari kekuatan gaib penjaga sungai atas perbuatan mereka. Arwah mereka menjelma menjadi ikan pesut, mamalia air tawar yang unik dan hanya ditemukan di beberapa sungai di dunia, termasuk Sungai Mahakam. Mereka kehilangan wujud manusia mereka selamanya. Sejak saat itulah, ikan pesut menghuni perairan Sungai Mahakam. Mereka sering terlihat berenang dalam kelompok kecil, muncul ke permukaan untuk mengambil napas, dan terkadang mendekati perahu-perahu nelayan dengan sifatnya yang relatif jinak dan tidak agresif. Konon, sifat lembut ikan pesut ini adalah sisa-sisa dari jiwa anak-anak yang mendambakan kasih sayang yang telah hilang akibat kesalahan mereka sendiri. Kemunculan mereka seolah menjadi pengingat abadi akan legenda tragis asal-usul mereka. Kisah legenda asal-usul ikan pesut Mahakam ini mengandung pelajaran moral yang sangat penting dan relevan sepanjang masa. Legenda ini mengajarkan kita tentang betapa krusialnya sikap patuh dan hormat kepada orang tua, terutama dalam mendengarkan dan menjalankan nasihat atau amanah yang mereka berikan. Ia juga menjadi peringatan keras akan bahaya sifat egois, serakah, dan ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, dalam hal ini nafsu makan, yang dapat membutakan hati nurani dan membawa akibat fatal. Lebih jauh lagi,
Kisah ini menekankan betapa berharganya sebuah kepercayaan dalam ikatan keluarga. Ketika kepercayaan itu dirusak oleh ketidakpatuhan dan keegoisan, dampaknya bisa sangat menghancurkan, memutuskan hubungan dengan cara yang paling menyedihkan. Legenda Pesut Mahakam adalah pengingat agar kita senantiasa menjaga amanah, berbagi dengan sesama terutama di saat sulit, dan selalu memikirkan perasaan serta pengorbanan orang lain, khususnya orang tua kita. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.